Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mahasiswa, pada pagi hari ini kita mengawali perkuliahan dengan mata kuliah hubungan industrial. Ini akan saya share screen dulu rencana pembelajaran dalam satu semester ini. Ya, rencana pembelajaran dalam satu semester ini untuk hubungan industrial itu ada capaian-capaian yang sudah dirumuskan. Yang pertama ada capaian program studi. Untuk capaian program studi ini nanti ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan umum, dan ada keterampilan khusus. Dan ini sudah dirumuskan oleh tim kurikulum di program studi S1 Manajemen. Yaitu dengan kode-kode ada S, ada P, ada KU, dan KK. Dan ini nanti bisa dibaca karena ini RPS ini kami share juga ke teman-teman mahasiswa. Khususnya nanti ada keterampilan khusus itu bahwa para mahasiswa diharapkan mampu merumuskan fungsi manajemen pada level operasional di berbagai tipe organisasi. Juga mampu melaksanakan fungsi organisasi pada level operasional di berbagai tipe organisasi. Dan mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional berdasarkan data dan informasi pada fungsi organisasi. Ada capaian khusus mata kuliah ini, mata kuliah hubungan industrial, yaitu bahwa mahasiswa sebagai calon manajer memiliki kemampuan memahami, menjelaskan, dan mengerjakan konsep dan teknik hubungan industrial. Ini yang pertama. Jadi calon manajer harus mampu memahami, menjelaskan, dan mengerjakan konsep hubungan industrial. Yang kedua, mahasiswa sebagai calon manajer memiliki kemampuan memahami, menjelaskan, dan mengerjakan pekerjaan manajer. Jadi sebagai calon manajer harus mampu memahami, menjelaskan, mengerjakan pekerjaan manajer. Mata kuliah ini akan mempelajari pekerjaan manajer dalam manajemen hubungan industrial. Dengan demikian bahwa pekerjaan manajer yang dijadikan pokok pembahasan mata kuliah ini adalah manajemen industrial, yaitu memanage hubungan pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu untuk menciptakan manajer yang mampu memanajemen hubungan industrial. Jadi dengan mempelajari mata kuliah hubungan industrial ini diharapkan mahasiswa itu semuanya dapat menjadi manajer yang mampu memanajemen hubungan industrial. Untuk materi-materi yang rencana akan kita sampaikan itu nanti ada 14 pertemuan ditambah 1 UTS dan 1 UAS. Jadi semuanya ada 16 pertemuan. Di sini sudah saya tampilkan bahwa di minggu pertama sampai nanti pertemuannya minggu ke-14. Untuk referensinya sudah saya tulis, nanti bisa dicari dan nanti kita bisa belajar dari referensi-referensi tersebut. Nah, untuk kriteria penilaian itu saya sampaikan bahwa ada partisipasi kelas atau kehadiran sejumlah 20%, ada tugas sebesar 25%, ada UTS 25%, dan ada UAS 30%. Lalu teman-teman mahasiswa ini semuanya pasti sudah lolos mata kuliah pengantar manajemen, perilaku organisasi,
dan manajemen sumber daya manusia, sehingga bisa mengambil mata kuliah hubungan industrial ini karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Ini sudah saya sampaikan di rencana pembelajaran semester untuk hubungan industrial ini. Ya, seperti itu RPS dari mata kuliah hubungan industrial. Nah, kita memulai saja dari awal untuk perkuliahan hubungan industrial. Teman-teman mahasiswa, untuk materi pertama ini akan kita bahas apakah yang dimaksud dengan hubungan industrial. Menurut Dr. Payaman J. Simanjuntak, bahwa definisi hubungan industrial itu menunjukkan pola hubungan antara pertama pekerja, yang kedua pengusaha, dan yang ketiga pemerintah, serta semua unsur terkait dengan organisasi perusahaan. Ini menurut ahli dari Payaman C. Simanjuntak. Sementara itu menurut Wedel dan Davis bahwa hubungan industrial itu merupakan kebijakan dan praktek-praktek sumber daya manusia yang efektif, memberikan posisi yang paling baik bagi organisasi untuk menjawab tantangan-tantangan yang muncul dari pekerja yang produktif, serta pekerja dan keterlibatan pemerintah. Dari kedua ahli ini sebenarnya identik bahwa hubungan industrial itu merupakan sebuah pola hubungan antara pekerja, pengusaha, dan yang terakhir yaitu pemerintah. Nah, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa hubungan industrial itu adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa, yang terdiri dari unsur yang pertama adalah pengusaha, yang kedua pekerja, dan yang ketiga pemerintah. Dan dalam pelaksanaannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dari ketiga hal yang saya tampilkan untuk pengertian definisi hubungan industrial, bahwa di situ terdapat tiga unsur, tiga elemen yang sangat penting di dalam membuat hubungan, yaitu yang elemen yang pertama adalah pengusaha. Elemen kedua adalah pekerja, dan elemen ketiga adalah pemerintah. Masing-masing punya peran masing-masing. Nah, ini untuk peran dari masing-masing elemen tadi, elemen pertama pemerintah. Pemerintah itu mempunyai peran yang pertama adalah regulator. Regulator itu adalah pembuat kebijakan. Jadi, pemerintah harus menerbitkan aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur tentang sebuah usaha, sebuah hubungan yang terdapat di dalam industri. Regulator. Regulator itu bisa memberikan kebijakan ke pengusaha dan memberikan kebijakan ke pekerja. Ini regulator. Pemerintah juga mempunyai peran fasilitator. Dia bisa memberikan fasilitasi. Jika suatu saat terjadi beda pendapat antara pengusaha dan pekerja, disitulah hadir pemerintah yang memberikan fasilitasi agar perbedaan pendapat tersebut bisa terselesaikan secara kekeluargaan. Ini fasilitator. Yang ketiga adalah pengawasan. Sebelumnya tadi pemerintah sudah membuat regulasi, membuat peraturan, kebijakan. Dalam pelaksanaannya pemerintah
harus mengawasi pelaksanaan dari regulasi tersebut. Agar apa? Agar tercapai tujuan hubungan industrial, yaitu kesejahteraan baik pengusaha maupun pekerja. Dan yang terakhir, pemerintah itu sebagai penindakan. Jadi penindakan ini tidak hanya kepada pengusaha saja, tetapi bisa juga penindakan kepada pekerja. Karena apa? Siapa yang salah, disitulah pemerintah sebagai penegak hukum menjadi wewenang sebagai penindakan. Nah, elemen kedua yaitu pengusaha. Pengusaha mempunyai peran yang pertama menjadi investor. Karena pengusaha itu pemilik modal, jadi dia menjadi investor dari sebuah perusahaan. Dia yang mempunyai modal. Lalu peran yang kedua yaitu mencipta kemitraan. Kemitraan ke siapa? Baik kepada bersama perusahaan, baik ke pemerintahan atau ke masyarakat. Ini kemitraan. Contohnya ke perusahaan pemasok atau ke perusahaan distributor atau konsultan-konsultan yang lain-lain. Itu pengusaha mempunyai peran harus mencipta kemitraan. Yang ketiga, pengusaha itu perlu memperluas lapangan pekerja. Jadi pengusaha dengan membuka sebuah industri itu akan membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar di wilayah di mana perusahaan tersebut didirikan. Seandainya kok berkembang terus membuat cabang-cabang, nah disitulah peran pengusaha akan memperluas lapangan pekerjaan. Yang keempat, pengusaha harus, ini sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa akan meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya. Jadi ini menjadi peran pengusaha, kesejahteraan para pekerja bisa tercapai, otomatis pengusaha pun juga keuntungannya pun juga akan tercapai. Elemen ketiga yaitu pekerja. Pekerja itu mempunyai tugas, ya dia sebagai pekerja harus bekerja sesuai bidangnya, yaitu menjadi operator. Operator di mana dia tempat bekerja. Yang kedua, para pekerja harus menjaga ketertiban. Karena dengan menjaga ketertiban, usahanya bisa lancar, bisa nyaman, bisa aman. Oleh karena itu semuanya terfasilitasi. Fungsi yang ketiga atau peran ketiga bagi pekerja yaitu bisa menyalurkan aspirasi. Nah, nanti di dalam materi-materi selanjutnya itu akan disampaikan tentang serikat pekerja. Di sana para pekerja pun bisa menyampaikan aspirasinya, ya, bisa lewat serikat pekerja tersebut. Lalu yang keempat, ikut memajukan perusahaan. Itu memang kewajiban pekerja. Ya. Nah, ini tiga unsur dari hubungan industrial, unsur utamanya dari ketiga ini mempunyai peran masing-masing. Jika peran masing-masing itu sesuai koridornya, insya Allah kesejahteraan pengusaha dan pekerja akan tercapai. Selanjutnya, nah dari tiga elemen tadi perlu dituntut sebuah sikap mental. Jadi ditumbuhkan mental dari masing-masing ketiga elemen. Yang pertama, para pekerja perlu didorong dan ditumbuh kembangkan, yaitu mempunyai sikap merasa ikut memiliki. Kalau bahasa Jawanya yaitu rumongso melu handar peni. Ikut memiliki, bahwa
para pekerja bekerja di suatu tempat, kalau sudah punya sikap ikut memiliki, itu berarti dia bekerjanya akan sungguh-sungguh. Karena sudah mempunyai perasaan ikut memiliki perusahaan. Yang kedua, ikut memelihara dan mempertahankan. Nah, di sana agar keberlangsungan sebuah perusahaan itu berlangsung dengan jangka panjang, disitulah peran para pekerja, para karyawan. Dia harus bisa memelihara eksistensi dan mempertahankan eksistensi perusahaan. Justru kalau bisa berkembang. Kalau yang sikap mental yang ketiga bagi pekerja yaitu terus-menerus mawas diri. Nah, ini memang sifat manusia ya, bahwa manusia itu kebanyakan negatif thinkingnya banyak, terus saling gampang menyalahkan yang lain. Makanya di sini perlu ditumbuh kembangkan bahwa harus terus-menerus mawas diri. Karena apa? Di sana akan tumbuh tadi, tumbuh dengan rasa syukur yang tinggi sehingga dia bekerjanya dengan bagus, produktivitas perusahaannya, produktivitas karyawannya juga tinggi. Nah, elemen yang kedua yaitu sikap mental pengusaha. Pengusaha ini mempunyai hak sebagai pemilik modal, yaitu mempunyai hak memperoleh laba. Itu sudah secara otomatis. Karena sebagai investor, pengusaha pengen laba, keuntungan. Dan dia harus mengembangkan usahanya. Tetapi juga harus berkewajiban meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Yaitu contohnya dengan cara memberikan kesempatan memberikan kesempatan para karyawan untuk memiliki saham di perusahaan. Nah, itu sangat bagus. Pasti itu akan membuat sikap karyawan yaitu rasa memilikinya sangat tinggi. Karena Pak karyawan tersebut memiliki saham di perusahaan. Nah, kalau sistem perusahaan tersebut bisa dijalankan seperti itu, memang sangat indah. Entah itu baik bagi pengusaha maupun juga karyawan. Nah, tuntutan sikap mental yang kedua bagi pengusaha yaitu harus memanusiakan manusia. Karena para karyawan itu mempunyai hati dan pikiran yang harus dihormati dan dihargai. Jangan sampai bahwa pengusaha itu mempunyai sikap bahwa atau mempunyai keyakinan, mempunyai tuntutan bahwa karyawan itu seakan-akan kayak budak, bukan. Karena peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia bahwa karyawan, pengusaha, pemerintah itu sama sejajar, semuanya mitra. Gitu. Nah, sikap mental yang untuk elemen ketiga, pemerintah, yaitu pemerintah mempunyai peran sebagai pelindung. Karena perannya tadi ada regulator, fasilitator, terus penindakan, pengawasan, itu harus dilindungi. Melindungi ke siapa? Ya ke pengusaha, juga melindungi ke karyawan. Ini semuanya harus adil. Ini sikap mental yang harus ditumbuh kembangkan ke masing-masing elemen tadi. Selanjutnya, hubungan industrial ini pasti diatur untuk mengikuti tujuan, untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan akhir pengaturan hubungan industrial ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja maupun pengusaha. Titik akhirnya yaitu ini, kesejahteraan pekerja dan pengusaha. Maka diatur, hubungan industrial itu diatur. Jika tidak diatur, akan kembali ke hukum alam, yaitu siapa yang kuat, dia yang menang. Nah,
biasanya kalau seperti itu, para pekerja, para karyawan banyak yang kalah. Makanya di sini di Indonesia hubungan industrial diatur. Nah, kunci utama keberhasilan menciptakan hubungan industrial yang aman dan dinamis adalah komunikasi. Jadi setiap ada permasalahan, setiap ada sesuatu yang membuat tidak harmonis hubungannya, perlu dikomunikasikan. Dan di dalam sebuah perusahaan pasti ada mekanisme berkomunikasi. Misal aspirasi karyawan dilewatkan melalui serikat pekerja nanti berembuk dengan pengusaha. Di sana pasti ada mekanismenya. Untuk tujuan umum dari pengaturan hubungan industrial ini, secara umum mengemban cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila dan UUD 1945, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini tujuan umum. Hubungan industrial harus arahnya ke sana secara nasional. Kalau tujuan khususnya yaitu terwujudnya ketenangan kerja dan kemajuan berusaha. Jadi seandainya entah itu pengusaha atau karyawan, itu kalau misal bekerja tidak nyaman di sana pasti tidak akan produktivitasnya tidak akan tinggi. Jika produktivitas kerjanya tidak tinggi, pasti target-target tidak akan terlampaui, sehingga tidak terjadi kesejahteraan. Arahnya ke sana. Saya lanjutkan dulu. Ini prinsip-prinsip hubungan industrial. Sama menurut Pak Yaman J. Simanjuntak bahwa prinsip pertama yaitu untuk kepentingan bersama. Bersama itu siapa saja? Ya, 3 elemen tadi. Kepentingan pengusaha, juga kepentingan pekerja, juga kepentingan pemerintah dan masyarakat. Ini hubungan industrial itu untuk kepentingan bersama, tidak mengutamakan kepentingan salah satu elemen. Terus yang kedua, kemitraan yang saling menguntungkan. Nah, antara pekerja dan pengusaha ini adalah mitra, saling tergantung. Jadi kalau misal pengusaha tanpa karyawan, ya berarti dia bukan pengusaha. Ataupun karyawan tanpa pengusaha, nah, karyawan kerja di mana? Jadi ini saling ketergantungan, saling menjadi mitra. Ini prinsip hubungan industrial. Harus terbentuk kepentingan bersama, harus terbentuk sebuah kemitraan. Yang ketiga, hubungan fungsional. Itu. Hubungan fungsional dan sebuah pembagian tugas yang sesuai kadarnya, sesuai jobnya gitu. Nah, saya lanjutkan dulu. Yang keempat, prinsip yang keempat yaitu diciptakan atau terciptanya hubungan kekeluargaan. Jika sebuah tempat pekerjaan di situ terkondisikan atau dibuat sebuah kondisi yang saling kekeluargaan, saya yakin para pekerja terus pengusaha itu bekerja dengan nyaman karena sudah menjadi keluarga. Keluarga utama ya di rumah, keluarga kedua ini teman-teman para pekerja yang sudah bekerja di suatu instansi. Ini harus diciptakan sifat kekeluargaan. Yang kelima, prinsip hubungan industrial, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Nah, agar tenang, agar tentram bekerja, di situ harus terjadi sebuah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang sudah menjadi kewajiban baik bagi pengusaha maupun pekerja. Semuanya terpenuhi.
sehingga akan tercipta sebuah ketenangan. Jadi kalau misal para pekerja tenang, tentram dalam bekerja, itu untuk dimotivasi untuk mencapai target akan lebih mudah. Berbeda kalau pekerjaannya di situ tidak tenang, kusak-kusuk dan lain sebagainya ya. Susah untuk mencapai produktivitas kerjanya sangat tinggi. Yang keenam, yaitu bisa meningkatkan produktivitas. Ini saling berkaitan ya antara prinsip 1, prinsip 2. Dan yang terakhir yaitu bisa meningkatkan kesejahteraan bersama. Bersama itu adalah pengusaha, karyawan, bahkan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu kesejahteraan itu selain pengusaha, karyawan, juga keluarganya. Jadi kesejahteraan itu tidak dinikmati oleh pengusaha dan karyawan saja, bahkan sampai ke keluarganya masing-masing. Maka di sana perlu diatur hubungan industrialnya. Nah, ini ada untuk mendukung prinsip-prinsip hubungan industrial tadi, maka perlu ada sarana pendukung hubungan industrial untuk mensukseskan tujuannya tadi, tujuan diadakan hubungan industrial. Sarana pendukungnya adalah yang pertama ada serikat pekerja, adalah sebuah organisasi perwakilan dari pekerja yang di situ nanti sebagai penyampai atau penyampai aspirasi para pekerja, terus bisa membuat sebuah musyawarah ke pengusaha, ke pemerintah, gitu ya. Ini serikat pekerja, dan ini nanti akan disampaikan dalam subbab khusus yaitu serikat pekerja. Terus ada organisasi pengusaha. Di sana ada beberapa organisasi pengusaha yang di situ punya kepengurusan masing-masing. Terus sarana pendukung lainnya ada lembaga kerjasama bipartit. Bipartit itu dua elemen, yaitu antara pengusaha dan pekerja. Nah, untuk yang keempat ada lembaga kerjasama tripartit. Tripartit itu 3 elemen ya, ada pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Terus sarana pendukung selanjutnya ada peraturan perusahaan. Kalau perundang-undangan ketenagakerjaan sudah ada, terus di dalam mengatur teknis di perusahaan masing-masing, itu pasti punya peraturan perusahaan. Nah, turun lagi ada perjanjian kerjasama, perjanjian kerja bersama atau PKB. Di sana antara pengusaha dan pekerja perlu adanya sebuah perjanjian agar di situ terjadi kesepakatan tentang hak dan kewajiban sebagai pengusaha dan hak dan kewajiban sebagai pekerja. Nah, nomor 7 ada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang kemarin sudah kita sampaikan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Terus kemarin ada mau diperbaharui lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ke-8 yaitu Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ini perlu, kalau tidak ada nanti seandainya terjadi selisih pendapat, disitulah nanti jangan sampai muncul perselisihan tersebut membesar. Makanya perlu diselesaikan di Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Walaupun nanti melibatkan pemerintah lewat Dinas Tenaga Kerja, yaitu karena mekanismenya seperti itu. Ya, sementara itu materi awal untuk hubungan industrial. Untuk selanjutnya nanti kita akan sampaikan sesuai dengan silabus rencana perkuliahan semester. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman mahasiswa, silahkan.
Oke, kalau nggak ada, mungkin saya akhiri perkuliahan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan menjadi wawasan, tambahan wawasan bagi kita semua, dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di hari-hari mendatang. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.